Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Muniken. Selamat siang, Bu Heni. Maaf, saya beberapa waktu kebanyakan izin, Bu, karena kebetulan ada kegiatan yang bersamaan. Mohon maaf, Bu. Oh ya, baik, nggak apa-apa, Bu Heni. Eh, Selanjutnya ini barangkali kan kita ini ya, hari ini sama besok itu kan sudah pertemuan akhir, modul ajarnya juga sepertinya sudah dibuat. Barangkali mungkin kalau ada Iya, hal Bu. kan untuk materinya sudah tinggal untuk modul ajarnya seperti apa. Barangkali kalau sudah selesai berarti kan ya sudah besok ujian tinggal mengumpulkan begitu. Apakah ada kendala dalam pembuatannya? Eh, izin share ya, Muniken ya. Ya. Saya kan kemarin waktu pertama itu kan saya menyampaikan modul ajar saya yang sistem tata surya saya kaitkan dengan cerita rakyat gitu. Tapi kemarin dapat masukan dari Bu Niken untuk menggantinya karena nanti Oh ya. bisa artinya jadi rancu karena nanti bukan ke pembelajarannya yang lebih menarik, tapi lebih menariknya ke cerita rakyatnya begitu. Ah, sebenarnya kalau cerita rakyatnya nggak apa-apa, Bu Terus Heni. Cuma apakah sesuai tujuan pembelajarannya atau tidak? itu Bu, yang Ya. kemarin bimbangnya di situ juga karena kalau sebenarnya sih ada kaitannya cuma setelah saya evaluasi kembali eh, saya sambungkan juga dari masukan-masukan dari Bu Niken kok malah ya jadi malah pembelajarannya yang mau saya angkat untuk tujuan pembelajarannya malah jadi hilang Bu, jadi Ya. eh, malah tidak muncul. Nah ini saya tapi belum selesai Bu, baru kegiatan inti saja. Saya screen share dulu gitu ya. Oh Nanti ya. Bu Nika evaluasi dulu nanti kurangnya bagaimana atau bagaimana gitu. Nanti saya mohon untuk bimbingannya dari Bu Nika. Oke, baik. Mohon izin. Silahkan, Bu Heni. Iya, silahkan. Terima kasih Bu Nika. Sampun kelihatan Bu. Ya, terlihat. Oke. Ini eh, saya mengambilnya saya ganti Bu, temanya saya jadi matematika. Jadi saya Oke. ganti eh, matematika kelas 6 untuk tema pecahan dan bilangan pecahan dan desimal. Hmm. Kemudian ini informasi secara umum. Kemudian langsung aja nggih Bu nggih. Ke Ya, kegiatan intinya oke. nggih. Ya, Ini saya mengaitkannya dengan eh, ini Bu yang ke deskripsi komponennya capaian pembelajaran siswa memahami dan mampu menggunakan konsep pecahan desimal, perkalian pecahan, pembagian pecahan bilangan, dan bilangan kebalikan dan bilangan asli dalam kehidupan nyata. Tujuan oke. pembelajaran siswa dapat memahami konsep pecahan desimal, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan melalui konteks budaya. Saya mengambilnya tari saman, Bu. Oke. Di Nanti tari saman, berikan oh, tari saman kayak gimana tuh? tari saman itu yang dari Aceh itu loh, Bu, yang ada banyak Oh, pesertanya, kemudian ada gerakannya kan eh apa nggih? Ada hitungannya nanti oh iya yang iya iya. Iya. berapa ada pola gerakan tariannya gitu Bu. Nanti coba saya ada di bawah Bu. Kemudian Oke. yang ketiga tadi sudah, kemudian alur tujuan pembelajaran menjelaskan konsep pecahan desimal, bilangan asli dan bilangan kebalikan. Yang kedua menggunakan konsep-konsep ini dalam pembentukan pola tari. Kaitan pembelajaran dengan pedagogik berbasis budaya, dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang terintegrasi dengan budaya tari saman, pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa, serta memungkinkan mereka untuk melihat langsung penerapan konsep-konsep matematika dalam kehidupan nyata dan budaya mereka. Elemennya kearifan lokal, tari saman, kolaborasi kelompok, penerapan matematika dalam seni dan budaya. Profil pelajar Pancasila atau P5, beriman dan bertakwa, gotong royong, kreatif mandiri dan berpikir kritis, media ajar, video tari saman, poster gerakan, alat peraga pecahan desimal atau kartu bilangan pecahan,
musik pengiring tari saman. Kompetensi awal, prasyarat pengetahuan memahami konsep dasar pecahan, mengetahui cara menyederhanakan pecahan, memahami operasi dasar perkalian pada bilangan bulat, mampu mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan, mampu mengalihkan pecahan dengan pecahan, mampu menyederhanakan hasil perkalian pecahan, mengaplikasikan perkalian pecahan dalam situasi nyata, mampu memecahkan masalah matematika yang melibatkan perkalian pecahan. Kemudian untuk kegiatan intinya, pemahaman bermakna atau pengalaman bermakna, siswa memahami dan mampu menggunakan konsep pecahan desimal, perkalian pecahan, pembagian pecahan, bilangan kebalikan, dan bilangan asli dalam kehidupan nyata. Persiapan guru menyiapkan bacaan atau materi dari buku paket, media cetak, media video maupun website, membaca materi pembelajaran, menyiapkan lembar kerja peserta didik, menyiapkan dan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Persepsi guru melalui tanya jawab, bertanya apakah siswa pernah melihat dan mengetahui tari saman yang berasal dari Aceh. Kemudian guru menampilkan video singkat atau gambar tari saman yang memperlihatkan pola gerakan tangan, kepala, dan tubuh secara bersama-sama. Yang ketiga, guru menjelaskan bahwa tari saman adalah salah satu tarian tradisional Indonesia yang terkenal akan pola gerakan berirama dan seragam yang dilakukan secara berulang. Menghubungkan tari sama dengan konsep matematika, yang pertama, guru mengajak siswa untuk memperhatikan pola dan pengulangan gerakan dalam tari saman, lalu mengaitkannya dengan konsep pecahan. Contoh, coba perhatikan dalam tari saman jika satu gerakan dilakukan setengah atau seperempat dari waktu total, itu seperti menggunakan pecahan. Yang kedua, guru kemudian memberi contoh jika ada 4 penari, bagaimana kita bisa menggunakan pecahan untuk menggambarkan jumlah penari yang melakukan satu gerakan. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk memperhatikan pola dan pengulangan gerakan dalam tari saman, lalu mengaitkannya dengan konsep pecahan. Contohnya, coba perhatikan dalam tari saman, jika ada satu gerakan dilakukan setengah atau seperempat dari waktu total, itu seperti menggunakan pecahan. Kemudian guru memberikan contoh jika ada 4 penari, bagaimana kita bisa menggunakan pecahan untuk menggambarkan jumlah penari yang melakukan satu gerakan. Membangun konteks masalah, guru memberikan ilustrasi masalah yang relevan, misalkan kita menayangkan atau mengajak siswa untuk bayangkan jika kita akan menari tari saman dan harus mengatur gerakan yang diulang dalam pola setengah, seperempat, atau 3/4 dari satu waktu tari. Bagaimana cara kalian menghitung jumlah gerakan total dalam waktu tertentu? Yang kedua, guru menjelaskan bahwa matematika terutama pecahan dan perkalian membantu kita memahami pola berulang dengan lebih baik. Yang ketiga, guru memberi ilustrasi masalah yang relevan, misalnya bayangkan jika akan menari saman harus mengatur gerakan dan bagaimana caranya kita menghitung gerakan total dari waktu yang tertentu. Kemudian untuk memotivasinya, guru menyampaikan bahwa memahami konsep matematika melalui tari tradisional Indonesia seperti tari saman bukan hanya mempermudah belajar, tetapi juga menghargai budaya. Yang kedua, guru menyebutkan bahwa matematika tidak hanya berkaitan dengan angka yang di atas kertas, tetapi juga berguna untuk memahami dan menghitung pola dalam aktivitas budaya dan kehidupan nyata. Kemudian guru menjelaskan bahwa akhir pelajaran siswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep pecahan, desimal, dan operasi pecahan dalam konteks budaya. Guru menyampaikan bahwa materi ini akan membantu siswa memecahkan masalah dengan konsep matematika yang mereka pelajari, sekaligus mengenal dan mengapresiasi salah satu budaya dari Indonesia. Pertanyaan pematik pecahan dalam tari saman. Yang pertama, dalam tari saman ada pola gerakan yang diulang oleh para penari. Bagaimana jika satu gerakan dilakukan hanya selama setengah waktu dari keseluruhan tarian? Bagaimana kita menuliskannya dalam bentuk pecahan? Yang kedua, coba bayangkan jika ada 8 penari di dalam satu barisan tari saman.
dan hanya 3/4 dari mereka yang melakukan gerakan tertentu. Berapa banyak penari yang bergerak? Untuk yang desimal dan dalam pola tari, bagaimana jika kita menyatakan waktu yang digunakan untuk satu bagian tari saman sebagai desimal? Misalnya, jika gerakan tertentu memakan waktu 0,5 dari keseluruhan tari, apa yang bisa kita pelajari dari angka tersebut? Yang selanjutnya, jika durasi sebuah tarian berlangsung selama 10 menit dan setiap gerakan memakan waktu 0,25 dari total waktu, bagaimana kita menghitung waktu yang diperlukan untuk setiap gerakan. Untuk yang berkaitan dengan perkalian pecahan dalam pola gerakan, jika satu gerakan dalam tari saman dilakukan oleh setengah kelompok sebanyak 3 kali berturut-turut, bagaimana cara kita menghitung total gerakan yang mereka lakukan? Yang kedua, bayangkan atau perhatikan satu pola gerakan diulang sebanyak sepertiga dari total waktu yang tersedia dan diulang sebanyak 2 kali. Bagaimana kita menuliskan dalam bentuk perkalian pecahan? Pembagian pecahan dalam tarian, jika sebuah gerakan tari dibagi menjadi seperempat dari total gerakan dalam satu sesi tari, bagaimana cara kita menentukan bagian gerakan yang dilakukan oleh masing-masing penari. Kemudian bagaimana jika kita ingin membagi sebuah gerakan dalam tari saman menjadi beberapa kelompok, misalnya menjadi setengah atau seperempat dan seterusnya. Bagaimana cara kita menuliskannya dalam bentuk pecahan. Kemudian yang berkaitan dengan bilangan kebalikan, jika sebuah gerakan tari dibagi menjadi seperempat dari total gerakan dari satu sesi tari, bagaimana cara kita menentukan bagian gerakan yang dilakukan oleh masing-masing penari. Kemudian bagaimana jika kita ingin membagi sebuah gerakan dalam tari saman menjadi beberapa kelompok, misalnya setengah atau seperempat, dan seterusnya. Bagaimana cara kita menuliskannya dalam bentuk pecahan. Bilangan asli dalam jumlah penari, jika ada 12 penari yang terlibat dalam satu barisan tari saman, bagaimana cara kita menghitung jumlah penari yang harus mengulang gerakan tertentu agar polanya tetap seragam. Yang kedua, bagaimana jika kita ingin menghitung total penari dalam beberapa barisan tari, misalnya ada 3 barisan dengan masing-masing 10 penari, berapakah totalnya? Demikian, Bu. Agak bingung juga Ini saya, kelas Bu. berapa tadi Bu Heni? Gimana, Bu? Kelas berapa tadi? Kelas 6, Bu. Kelas 6 ya. Oke, Oke, untuk materi pecahan sudah pernah diberikan ya di kelas sebelumnya ya. oke, sudah, Bu. Kelas Kalau untuk 5 tujuannya sudah. tadi untuk apa? Kalau saya tadi kan untuk bab 1 di kelas 6 itu yang kurikulum merdeka kan pecahan dan apa Bu, bilangan desimal, bilangan pecahan, bilangan kebalikan dan bilangan asli. Materinya seperti itu, Bu. Jadi eh, saya berusaha mengaitkannya dengan kan ada di seni rupa itu ada pola tari, Bu, pola tari dan kebetulan yang diangkat itu yang di kelas 6 itu yang seni, seni tari itu adalah pola pola lantai dari tari saman. Saya mencoba untuk berusaha mengaitkan, nggak tahu terkait apa tidak, Bu. Jadi sepertinya kok kalau dikaitkan dengan materi matematika yang berkaitan dengan seperti berapa bagian nanti berapa waktu juga karena ketika kita melihat gerakan tari saman itu kan harus serempak, Bu. Gerakannya kan harus kompak. Kemudian juga ada gerakannya juga apa ya antara kelompok yang ini dengan berikutnya berikutnya itu kan ada perbedaan perbedaan gerakan yang itu nanti ketika misalnya salah gerakannya nanti jadi tariannya jadi eh, apa, Bu, jadi tariannya jadi nggak pas begitu. Fokus Jadi ya, karena harus nggih, kompak ya. nggih, itu jadi eh, kalau menurut kami menurut saya itu kok kayaknya bisa kalau misalnya kayak pola bilangan gitu loh, Bu. Itu kan nanti kalau kalau ini sepertiga nanti yang sana gerakannya seperti apa. Nah, maunya seperti itu, Bu, tapi mungkin saya bingung yang mau menyusun kalimatnya apa gimana gitu. Oke, baik. Ya, Terima demikian kasih, Bu demikian. Heni. Iya, barangkali ada komentar, masukan, saran, Bu Siti, Bu Nita, Bu Tugira.
Enggak ya, baik. Kenapa tadi saya menanyakan terkait tujuan pembelajarannya? Karena gini, kalau untuk mau mengajarkan tadi setengah, seperempat, saya membayangkan ini kira-kira kalau pakai tari saman, kemudian apa namanya? Contoh yang di sini ya, bagaimana jika kita ingin membagi sebuah gerakan dalam tari saman menjadi beberapa kelompok, misal menjadi setengah, lalu seperempat dan seterusnya. Misal ya ini. Ini tujuan pembelajarannya untuk mengajarkan apa? Kan bagi-bagi Hmm, gitu ya. Oke, oke, kita bisa bagian-bagian. Oke. mengerjakannya enggak? Bisa mengerjakannya enggak? Em, Ya itu tadi yang saya sampaikan Bisa Ibu, ya? mungkin Bisa, tapi secara bisa mungkin ya. penyusunan kalimatnya mungkin Bu yang masih, kalau saya sendiri kayak saya apa gitu, saya pelajari berkali-kali ini kalimat yang pas supaya anak itu bisa mengerti apa yang saya mau itu Nah seperti itu. apa gitu. Nah itu Bu yang saya tadi Iya. sudah matur sama Bu Niken dari awal, mungkin tujuan saya itu untuk memudahkan anak-anak ketika belajar seni rupa, seni tari yang berkaitan dengan pola lantai. Pola lantai kan ada berbagai macam di bola itu bisa saya kaitkan. Kebetulan kan kemarin di seni tari itu ada tari saman Bu. Nah, saya mencoba mengaitkan itu. Tapi ya ini tadi Bu, saya sudah matur, saya bingung untuk menyusun eh, kalimatnya yang pas, yang sehingga anak itu ketika membaca buatan bingung. Saya sendiri tadi juga bingung loh Bu. Oke, baik. Sebentar, ada tamu sebentar. Ini barangkali sambil dipikirkan, Bu Siti, Bu Tugira, dan Bu Nita, saya minta waktu sekitar 15 menit untuk memikirkan. Barangkali tadi tayangan Bu Heni bisa dilihatkan, nanti 15 menit lagi bisa mengemukakan barangkali eh, apa yang mau disampaikan. Oke Saya Bu Niken, terima sebentar, kasih. ya, sebentar. Nggih, Bu. Monggo Bu Siti, Bu Mohon maaf, tadi Nita, saya Bu Tugira. terlambat. Heeh. Coba Ya, bisa dilihatkan dari depan hanya kan wajah tak baca nih Oke. dari sini. Siti sudah sehat Bu. Ini alhamdulillah tapi ya mak emak yuk tadi ini bubur. Bu Siti Kembali terlalu ke sibuk masa. ini. Tahu Terlalu ini sibuk. kemarin kecentrong itu apa namanya? Rujak. Ya itu Nah, diberi Bu, dibikinkan wali nggih. murid rujak. Gak apa? Harusnya kalau bareng-bareng kita nanti nggak sakit perut, Bu. Itu padahal bareng-bareng dengan teman-teman. Rujak Oke, pelem, ini rujak pelem eh, muda itu loh. Nah, malam itu jam 12 langsung, waduh ya Allah, nyawaku itu sampai cuma kayak niki gur tekan dodo ya. Mbak, di ya ini Bu anu Tika, Kiri Hajar itu. Bu Siti saya review sebentar. Tadi saya kan berusaha Ah, mengingatkan untuk materi matematika kelas 6 yang berkaitan dengan pecahan dan desimal beserta bilangan asli. Saya coba mengaitkan dengan tari saman, Bu. Jadi pola pola tari saman itu kan gerakannya kan berbeda-beda, nggak, Bu. Harus ada kekompakan juga, ada hitungannya juga. Nah, ini saya mencoba untuk iya, anu mengaitkannya lah. dengan tari saman. Cuman tadi saya dari awal sudah matur, mungkin Bu Gira sama Bu Dita juga sudah nggih, menyimak tadi. Saya bingung dalam menyusun kalimatnya, Bu. Kalimatnya ini kan kayak seperti di sini tuh bagaimana kalimat yang pas buat anak-anak sehingga apa yang saya mau itu anak-anak bisa memahami, eh, istilahnya tidak bingung lah apa yang saya mau gitu Bu. Nah inilah saya sedang menyusun kalimatnya yang mungkin belum bisa pas, atau nanti Bu Kira, Bu Nita sama Bu Siti ada masukan sekiranya kalau memang tidak bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika ya mungkin ada solusi. eh, Monggo saya eh, menunggu masukan dari ibu semuanya. Begitu, begitu Bu. Hmm. Lah, Lu, masih tak anmut. Udah bagus kok tadi melihat tayangannya. Coba nanti yo, barangkali sambil menunggu Bu Niken. Intinya berarti ini tari saman dikaitkan untuk pembelajaran matematika kelas 6 ya. Oke, kelas 6 Bu. Atau ada ide lain Bu, saya itu kalau apa nggih mengaitkan itu kadang itu ya ini tadi Bu, karepnya karepnya saya Oh, itu ada oh, ide betul. cuma Ya mungkin sama untuk aja, menyampaikan oh, oh, sama aja. katanya itu Saya juga yang kadang ya pas juga ke seperti anak-anak itu. itu mungkin secara literasinya masih apa yang Bu,
perbendaharaan kosakatanya yang pas gitu masih masih harus banyak-banyak dan banyak belajar gitu Bu. Monggo Bu Kira bisa memberikan masukan Punita juga. Jadi sambil menunggu punikan tadi, karena kalau yang kemarin itu kan saya anu Bu, yang apa guys? Saya kaitkan antara sistem tata surya dengan cerita-cerita eh, kayak buto hijau, kayak kalau ada gerhana bulannya dicaplok buto, nah seperti itu kan kemarin masih masih rancu juga. Akhirnya saya ganti lagi yang ini. Ya, monggo Bu, saya tunggu mohon masukannya dan sarannya. Bunita, mari Bunita. Monggo Bu Kira, Bu Siti. Aku nggak tahu matematika kelas 6 itu piye gitu. Matematika kelas 6 kayak Oh, mana? gitu. Hmm. Saya itu bingung kok. Apalagi yang dikaitkan ya maksudnya eh kalau kita belajar di ini sharing aja gitu Bu. Kalau kita membuat RPP di sekolah di siswa buat belajar itu kan kadang kan kita memang memang saya kalau saya jujur itu kan mengabaikan untuk mengaitkan dengan kearifan lokal dan seterusnya karena itu kan nanti kaitannya larinya kan ke P5 kan begitu Bu. Kalau kalau pemikiran saya selama ini kan begitu. Jadi tetap ada kita munculkan tetapi bukan di kegiatan pembelajaran tapi di eh, P5-nya begitu. Tapi kalau berhubung ini memang ada pedagogik berbasis budaya yang memang harus dimasukkan lah ini saya jadi bingung Bu. Seperti itu. Monggo Bu Nita, saya tunggu. Bu Punya saya Siti juga, Bu Kira benar-benar juga. kemarin ya butuh dia. Kalau aku sih yang jelas karena saya nggak, nah ini ya Bu ya. Maksudnya kalau Oke. secara secara global nggak ke kelas 6 ke itu kan memang bisa dikaitkan ya tadi ya ada berapa gerakan dengan Oke. sekian waktu sekian waktu itu kan secara Iya, kayaknya secara kasat mata secara yang langsung tampak itu memang bisa gitu kan maksudnya karena dengan waktu sekian oke. durasi sekian dapat berapa gerakan ini cuma memang saya suruh mencermati gak pecahan-pecahan kayaknya aku nggak ngerti. Nah, gitu Bu, maksudnya kan saya tuh mencoba mengaitkannya gitu, bukan dengan pola-pola tarian karena tari saman kan memang polanya kan seperti itu, gitu. Maksudnya gerakannya kan harus apa nggih, ada gerakannya kan berbeda-beda antara kelompok ini, antara penari satu dengan penari yang lainnya kan berbeda-beda. Dan itu kan ada ternyata kan ada ritmenya juga, ada aturannya juga, ada durasinya, ada hitungannya juga. Ketika tepuk tangan saja yang begini-begini itu kan ada berapa kali begini, kemudian hitungannya berapa detik, itu kan ada. Nah, saya itu mencoba mengaitkannya di situ, Bu. Cuman, Nah, itu kaitannya dengan tepukan itu bisa itu Bu. nggih, sama Dengan kayak, apa namanya dengan itu apa bilangan. Jadi nggih, gini, jadi misalnya kan kalau apa namanya tari saman kan biasanya genep ya itu nggih, jumlah faktornya. Nah, misalnya 12 gitu kan. ya misalnya 12. Nah, itu Nggih, nanti misalnya dikaitkan dengan hitungan bilangan gitu loh, bilangan dan hitungan kaitannya dengan tepukan itu Bu. Bisa Bu itu bisa. nggih, Yuk, terus, apa namanya? terus, nggih, Misalnya misalnya gini. Misalnya nah, dalam bentuk soal ya apa bilangan apa gimana gitu gini. Jika setiap penari itu kan ada 12 penari. Nah, nggih, jika setiap penari itu melakukan 12 tepukan, ngono. Terus nah, yuk terus apa namanya? eh dan ada 10 penari, misalkan 12 melakukan tepukan, terus 10 penari dan ada 10 penari, berapa total tepukannya gitu. Itu nggih. bisa itu. Ya, Nggih, tapi maksudnya begitu, dan Bu. pecahan itu tadi loh Bu Kalimatnya itu loh, Bu. kepecahannya itu Kalau pecahan kan kayak kan ada gerakan yang apa Kalau Bu? oh Yang iya, mendungkul oh apa namanya pecahkan. Bu? Apa gitu kayak kayak dungkruk gitu kan ada yang sini ya dungkruk yang ngerti. sini kan eh apa nih ya duduk tegak gitu kemudian tangannya kan yang begini. Nah, gerakannya kan begitu. Nah, itu kan ada hitungannya juga Bu karena ketika nanti kita salah menghitung kan kita nggak bisa apa namanya istilahnya tangannya kita nggak bisa tepuk dengan
nabrak seperti yang jadi deh. sebelahnya, padahal kan itu ada lompatannya, Heeh, tari heeh. penari yang setelahnya kan ada selang satu penari kan gitu. Maksudnya itu begitu Bu, cuman kalimatnya ini loh ya saya belum bisa me, apa namanya nggih, menggabungkan menyusun kalimat yang pas sehingga anak itu bisa memahami apa yang saya eh, Sampaikan gitu. harapkan gitu. Gitu. Tapi kalau saya mencermati kalimatnya masih bolak-balik gitu Bu, memang jujur ya, makanya saya mohon bantuannya gitu. Ya, Kalau yang jadi, tadi seperti yang ya, tadi disampaikan ada formasi itu ya, pola lantai itu formasi itu barangkali nanti tidak di pecahan Bu, maksudnya bisa di simetri itu. eh, kan ini ada Bu yang saya coba menghubungkan untuk ketika yang gimana ya tadi. Nah, ini kan ada kalau pas yang di pecahan itu pertanyaannya kita kaitkan dengan ini ada pola gerakan diulang itu kalau desimal misalnya saya coba ini saya sudah berusaha mengklasifikasi maksudnya mengkelompokkan Bu, ketika pecahan itu ada pola gerakan yang diulang oleh para pemain bagaimana jika satu gerakan dilakukan hanya selama setengah waktu dari keseluruhan tarian. Nah ini loh Bu, maksudnya itu ke eh ya semoga Bu saya juga bingung jadinya. Nah kan ya. Seperti jadi sebenarnya sih sudah berusaha saya penghibur saya kelompokkan ketika dikaitannya dengan pecahan gerak yang begini, kemudian yang desimal saya mencoba begini, kemudian yang perkalian pecahan saya mencoba kegiatannya seperti ini. Tapi gini, itu tadi Bu mungkin dalam penyusunan kalimatnya Mbak Menawi. Nah ini Bu, monggo di anu Bu dibantu seperti seperti itu Bu. Kalau Bu Nita kemarin apa Bu yang dikaitkannya Bu? Kalau kemarin tuh tentang lompat tali, Bu, tapi kayak belum itu loh, belum apa sih asal usulnya tuh kayak gitulah. Belum klik juga. Terus kayak dari Bu Nika Kalau juga untuk kayak kita kemarin apa Bu? Saya kan 2 kali nggak ikut kuliah gitu. Jadi Nah, kalau saya kan TK atau Bu, saya gobak sodor. Gobak sodor kan kalau anak-anak kan ke kerjasamanya, ke kegiatan motoriknya, ke pengenalan bentuk iya. itu, cuman pengenalan bentuk, bentuk kotak, terus kerjasama tim. Kalau Hmm, anak-anak kan sosial emosionalnya kan di sana toh, masuk ke sosialnya toh, iya bagaimana gitu. kerjasama tim seperti itu. Iya. Aja. Nah, kalau kemarin kan saya tuh mau mencoba kayak Bu Siti itu loh Bu, yang pakai belah ketupat ya. Itu kan bagian dari berbagai daerah kan eh, mengaitkannya Ya, tidak semua dan seterusnya itu. Nah, saya mencoba bukannya menyamakan tidak, tapi dari situ kan kayaknya kalau tari saman karena tidak semua tari juga bisa bisa, digunakan betul. untuk dikaitkan dengan pembelajaran juga gitu lah. Kalau dan kebetulan sekali itu pas di seni tari itu kan pola tari pola pola lantai Bu, pola tari lantai gitu kan, pola lantai gerakan tarian saman gitu kan. Nah, ini saya kok eh, tertarik menghubungkan ke situ gitu Bu. Tapi malah saya bingung sendiri akhirnya. Mungkin karena itu Bu ya Bu ya. Kalau saya lihat sih yang nggak masalah bingung yang pecahan itu aku jujur saya nggak anunya ke situ. Karena mungkin saya juga nggak Gitu. paham ke ini toh. Tadi mengaitkan ke menjadi pecahannya itu memang agak ini. mungkin Gitu. bisa, Bu, cuman penyusuran katanya mungkin. Nah, itu tadi Bu nih. Menurut saya bisa sih itu, cuman kayak penyusuran katanya. Oke, Maksudnya menyusun kata-kata yang mudah dimengerti itu susah. merangkai kata-kata ya. Biasanya Bu Nita itu pintar merangkai kata-kata loh. Enggak, Bu. Ya Bu Siti ya. C, C, Biasanya C. biasanya Kan Bu biasanya anak Nitawi muda tapi itu kalau Eh, presentasi Bunita nek suruh merangkai kata-kata kayak kemembul ya. karena Is malah nggak mengkuli bisa dimengerti kalau saya merangkai itu, Bu. kuli pujangga loh. jangan. Kayak gitu Bu nanti anu sambil menunggu Bu Nika nanti em, bagaimana beliau. Bisa itu Bu. Coba tak lihat pecahannya coba.
Eh, hmm. Dalam tari saman ada pola gerakan yang diulang oleh para penari. Bagaimana jika satu gerakan dilakukan hanya selama setengah waktu dari keseluruhan tarian? Bagaimana kita menuliskannya dalam bentuk pecahan? Hmm, hmm. Nah, apakah anu ya Bu ya? Jadi waktunya kita tentukan misalnya waktunya 10 menit misalnya gitu apa lebih diperjelas begitu maksud Bu. Jadi kan diulangnya berarti eh, setiap berapa kali diulang dari kurun waktu menari selama 10 menit dengan gerakan tari sama misalnya ada variasi gerakan 10 gerakan. Kan ada variasi gerakan juga itu Bu. Apakah harus saya munculkan juga nggih? Ini kalau tari saman itu ada sekitar secara umum itu kan ada sekitar kalau nggak salah Gini, itu ada sekitar gini aja, 6 varian. apa namanya, pada saat itu contoh aktivitasnya misalnya jumlah penarinya 12. Nanti Nggih. yang 8 tepuk tangan ke depan itu kayaknya tuh tadi saya sempat lihat tari saman sedikit. Ya 8 itu tepuk Bu. misalnya ya. Kan 8 tepuk tangan ke separuh-separuh kan depan. gitu jadinya. Nah, Gitu. 8 tepuk tangan ke depan yuk berarti itu 8 per 12. Tuh. Nggih. Yuk, terus nanti kalau yang apa namanya? 4 4 tepuk tangan ke kanan berarti 4 per 12. Kalau pola tari saman itu kan gerakannya nunggu selalu selang-seling gitu. Jadi kalau Iya, misalnya 12 heeh. nari berarti kan yang enamnya Berarti kan merunduk, yang ya, enamnya tegak kan gitu. nah Jadi yang gitu, enamnya heeh. begini, yang satunya ya begitu gitu kan. Ya, Jadi kan kalau heeh. saya cermati, Jadi nggih, apa namanya? tari saman Ya, itu kan gerakannya nggak selalu ini ya selang-seling, ada yang nggih, ke selalu atas, selang-seling kita gitu. Nggak selang-seling gerakannya ada ke bareng atas mungkin, terus ke nggih. bawah. Nah, itu nanti barangkali bisa di nganunya di seperti itu. Misalnya kalau 6 ke kanan, 6 ke atas misalnya terus pada saat Bawah. gerakan ya, atau kalau misalnya tidak 6 ya tidak tidak 12 ya 16, nek 16 ki berarti nek tadi itu saya melihatnya nganune ki 16. Ya, karena nu Bu, selalu genap, nggih. Ada Ya, empat, nggih. pesertanya tadi yang Kekuatan tak dari lihat itu empat, nggih. Jadi Hmm, kan ada nek empat, 16 ada berarti delapan, 8 dua belas, 8 lima tepuk belas, tangan ke 20 gitu. Jadi hmm, kalau tari saman itu sepemahaman saya kan selalu kelipatan empat genap gitu. ya. Nggih, gitu. Jadi kan kalau nggak Nek empat, kalau kebetulan kalau kemarin saya praktek karena eh, anak-anak juga jumlah kita sesuaikan pesertanya kan saya pakainya mm-mm, empat-empat gitu Bu untuk lebih mm-mm, mempermudah kita menilai gitu. ya. Pakainya empat. Cuman kalau secara ini bingung saya Bu. Atau mungkin Bu Heni itu udah punya jawaban yang itu. Kalau Bu Heni maksudnya tahu jawabannya kan nanti Bu Siti bantu merumuskan kalimatnya. Nah itu Bu, maksudnya itu gitu nggih. Bu Heni udah ada jawaban yang dimaksud Nggih. itu. Kan Bu Jadi Siti tinggal di sini merumuskan. saya itu ada gambarannya Bu. Cuman ketika saya mau menyampaikan dalam bentuk kalimat itulah ya saya bingung. Kebetulan kan yang sini kan saya kalau seperti soal nomor 2 ini kan saya sudah mencoba memunculkan jika jumlah penarinya 8. Nah ini loh Bu, jika jumlah penarinya Mm-mm. 8 kayak gitu. Jadi apakah yang nomor 1 ini apakah harus diperjelas juga tentang jumlah jumlah penarinya, kemudian durasi waktunya juga. Nah itu Bu, kadang saya itu masih apa nggak istilahnya memunculkannya itu di part mana, di bagian mana gitu. Ibu kita nunggu Bu weekend. Sambil nganu. Dia sambil dia Sambil mencermati. saya tak melihat tari sama. Dia, dia. Ini semoga nggak mati lampu Bu di rumah udah hujan terus ini. Jadi takutnya kalau terpental lagi wifi-nya. Iya, kemarin saya Pak Pak Sukada Pak nganu itu saya juga angel kok ngur-ngur bahasan giliran saya nganu di grup itu kok nggak jadi kuliah.
Aduh, ya Allah, padahal butuh kesabaran gue masuk. Ternyata belum masuk, wis ditolak. Ditolak. Heeh, tidak kuliah. Bu Nita yang bayar itu gimana? Sudah ada? Punya aku juga nggak ada itu. Tak cek. Iya, saya udah chat itu petugasnya katanya baru yang S1 yang dimunculkan katanya yang S2 belum ada rinciannya. Kalau Ayo, saya besok saya belum makan anu nunggu informasi saja kalau sudah anu seperti kemarin daripada saya mumet-mumet. Tapi kan kayaknya tiga ayo juta Tapi lima tetap ada ratus ya belum ada. ya, tapi yang tetap ada toleransi lah. Maksudnya tetap dibantu lah. Tetap itulah mesti ada pemberitahuan. Ibu, ini ada tagihan gini-gini. Oh ya, langsung kita mending bayar itu aja daripada kita nyari-nyari. Mending boleh tagihan di mana, apa ngecek tagihannya di mana. Saya kok ya kayak pusing ya mikir kayak Aku musing musing nggak mampu. harusnya garapan. kan dibantuin Pak Agung. Kalau aku kan Heeh. tiap hari aku kan lewat kampus. Sama Oh ya deh. oh, mampir aja. Dikira Kalau mampir kampus nih. ayo, kalau Udah pas ngampus. kalau sudah ada Oh, yuk duitnya. besok kapan yuk Desember po ketemuan. Yuk, ayo. Yuk, Aduh. ayo. Ayo kapan Bu? Desember kan libur Bu itu mulai Ah, Ya, tanggal yuk, 5 kota 22 liburan. kan libur. Mm-mm. ya, Ayo yuk. Saya Monita. yang terlalu jauh kayaknya ya Bu. Ya, Kayaknya saya yang paling jauh kalau ke sana nggak sih? Nggak apa-apa. Berita, berita di mana ini? Di luar Mau Jawa apa di mau dalam sendiri. Jawa ini? Cuman transportnya itu juga sendiri, ya nggak tahu lihat nanti. Nginep lah, nginep. Minum, minum gigi putu kira apa di hmm. saya apa di Bu Siti. Monggo. Ah, Yuk, Kan enggak ini belum ada apa nggak tanggungan. Nah, gitu nggak Bu nggih? iya. ya, Kalian. Ya Boyolali tapi oke. Ke mana Bu Siti Wonosobo nggih? saya Purworejo. Ke Purworejo oke. Bu, kira yang di Jogja juga oke tuh. Iya, aku ke Dekat kampus loh Bunita. 10 menit. Rumahku ke kampus 10 menit doang. 5 menit ke kampus nanti ketemu Pak Sujati. Pak Pak Sukadari yang nawarin nggak sih Pak kemarin Jati, itu? Pak Jati, Nah, Pak Pak Sukandari Jati juga deh tapi. mengundang. Oke. Ya ini tugasnya dulu kayaknya ya Bu ya, tugas akhir kita banyak sepertinya. Besok, Ya nanti Bu pasti Jimmy Bunita. besok. Ini mana udah mau libur sekolah ya Bu, itu tugas Pak Sujati kan suruh bikin video itu. Oh iya, ya, aduh tinggal minggu-minggu ini. Videonya sesuai yang dikumpulkan kemarin, po itunya. RPP-nya. Kan Kayaknya kan nggak bisa video milih sih, tapi enggak kita bisa bisa milih. milih. Aku diferensiasi aja lah. Aku Ya yang saya, kemarin aja lah. ya saya juga yang kemarin aja Bu. Yang gampang. Ya itu aja. Mau bikin lagi tuh. Aduh. Ini apalagi Desember nganu apa pengelolaan kinerja atau di PMM. Aduh ya Allah. ya Bu. Ini tempat saya sudah ya sama Pak KS-nya hari ini pertengahan Nah, Desember harus segera diupload iya gitu. lah ini pada belum upload ya. Saya mau nilainya bagaimana? Pemenang serba mendadak. Nilai kebijakan Bu, kebijaksanaan Iya, Bu Siti kan. ya bener lah iya. Iya. Tapi kan kalau Iya, nggak karena kalau kayak gitu kan apa nanti gitu, nggak yuk. kinerja itu kayak kalau menurut saya kayak nggak ini deh Bu, kayak nggak efektif loh menurut saya loh. Tetap Masih di tetap Jateng masih dipakai toh. Tempatku enggak Apa Bu? Kayak, masih Bu, kayak kinerja yang Masih, kayak masih Bu. enggak. Masih. Aku pakainya SKP biasa. Cuman si triwulan 1 doang yang pakai PMM. Yang berikutnya udah enggak. Kita kembali ke SKP yang itu. Ini kok masih barangkali ya peka Desember kok mungkin. Di Bantul enggak? Sudah kemarin triwulan ini enggak? Yang kemarin. Ini kan semester 2. Ya. Oh, mungkin sampai akhir kita online terus kayak gini ya Bu ya? Oh Hmm? sih, Gimana? kita kayaknya online terus nggak sih sampai akhir? nah Iya. iya Bu. Saya mau balik Kalimantan aja gitu loh maksudnya.
Kalau online terus di sini juga nggak Eh, ada, Bu. jangan. Lalu suatu saat kalau misalnya ini ujian suruh absen habis itu, ayo. Kata Pak Agung kemarin bisa dikondisikan, Bu. Kemarin kan udah Wow, tanya-tanya, jadi belajar kalau Ah, langsung boleh Pak bonita. Agung. Ternyata. Kita, kan yang besok kalau sudah itu, kalau PPL-nya di mana? memang ada PPL-nya. Kayaknya Dah di tetap aja. Singapura. Aku, SPL paling nggak sih? aku tuh pernah di-share itu yang jadwal semester berikutnya kan, aku kemarin kan pas mau daftar itu sama teman. Terus temanku tuh mundur nggak jadi daftar karena banyak materinya kok banyak ke SDN gitu. Assalamualaikum, Terus Assalamualaikum. temanku nggak, kan kalau pernah pernah di-share, temanku tuh pernah dikasih share jadwal itu loh, ada apa gitu kan. Tapi ya kemungkinan kalau cuman kuliah biasa ya online lah, orang cuma 4. Paling semester 3 ya enggak lah, kan sudah ngurus itu toh. Iya, tapi kan masih lama ini aja kita baru awal. Palingan online terus sih. Juga nggak ada PPL nggak sih adanya? Nggak tahu Ada, SPL ada nggak sih? ada PPL. Ada PPL. Ada. Di Singapura. Soalnya kan dulu punya juga Nggak tahu apa? modelnya seperti apa, tapi ada juga eh, PPL. Cuma model PPL yang macam mana kan nggak ngerti. ya sih. Soalnya saya dulu punya kakak tingkat juga, Bu, itu S2 tapi PAI sih. Nggak tahu kalau anu ya PGSD ini. PAI nggak ada PPL-nya, cuman SPL ada. Istilahnya kali beda. Kalau SPL kan kayak cuman kunjungan. Kalau PPL itu nggak sih? Apa kayak ngajar gitu? Kayak magang nggak sih? Apa Kayaknya gimana? enggak lah ya, masa kayak S1 aja kayak mau PGS. Ya itu makanya. Ada aja. Apa SPL paling Bu studi pengenalan itu kayak kita berkunjung gitu. Berkunjung ke kayak kemarin kakak tingkat saya itu ke Malaysia yang S2 PAI itu. Nggak tahu kalau kita. Ayo kemana seminar? Jadi jalan-jalannya itu sekalian seminar. Jangan cuma kita ya kan. Jadi kita alasannya itu seminar, ada surat tugas ke sekolah apa lewat sekolah kan, surat tugasnya mengikuti seminar internasional bla 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 bla, tapi sambil jalan-jalan. Panjangnya ya, Bu. Iya. Oke, mohon maaf tadi ada tamu apa namanya dari PGRI Wates ke sini. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ini tadi apa? Ada masukan apa dari ibu-ibu yang lain? Oh, Bu Heni off cam. Oke. em, kalau saya tapi ini Bu Heni ini ya. Kalau nggak ada Bu Heni jadi kayak rasan-rasan nanti kita. Begitu nggak ada orangnya dirasani gitu ya. Halo Iya, Bu Heni. Bu, ada. Oke, baik. Kita Ini, lanjutkan. Oke, tadi masukannya apa tadi tadi? udah rasan-rasan. Oke, jadi Kalau tadi tadi masukannya dari Bu Siti sama Bu Tujira sama Bu Dita itu eh, apa Bu? Kita saya munculkan untuk kayak jumlah penarinya kayak gitu. Jadi saya munculkan jumlah penarinya, kemudian gerakannya yang seperti apa gitu lebih lebih apa Bu? Lebih jelas lagi gitu Bu. ya, jadi kan ini ya, kalau mungkin kalau ditampilkan itu kan terlihat berapanya, mau berapa per berapanya. Sebenarnya tadi saya mau apa menyoroti di dua hal. Satu tadi, apakah siswa bisa menyelesaikannya? Maksudnya bahasanya kan sepertinya ke bahasa anak-anaknya itu kan bahasanya ke anak-anak kan jangan terlalu pakai bahasa yang tingkat tinggi itu satu. Yang kedua, Oke. ya, yang kedua adalah Ya Bu. pas saya tadi tanya tujuan pembelajarannya, jadi meskipun ini nanti bisa dikerjakan ke siswa, bisa jadi ini kalau dari masalahnya itu konteksnya itu sebenarnya kan konteksnya apakah benar ada kayak gitu itu untuk kan menyelesaikan Oke. masalah. Nah, masalah apa yang mau diselesaikan? Nah, itu. Jadi kayak dikerjakan bisa, tapi masalah apa yang mau diselesaikan? Apakah itu soal benar-benar masalah yang memang seharusnya diselesaikan atau kita yang penting bikin soal. Nah, itu.
atau bikin sebuah masalah yang kita ciptakan sendiri. Namanya kalau di kontekstual itu adalah konteks yang semu. Jadi konteks semu itu adalah konteks yang dibuat meskipun bisa dikerjakan siswa, tapi sebenarnya nggak ada masalah itu. Jadi kita buat sebuah masalah yang sebenarnya di kehidupan itu tidak ada masalah tersebut. Nah, itu kemudian begini. Oke, Bu Selain Nita. Bu ya, Niken. selain saya tanya tujuannya, kalau kepecahan itu kalau saya memang ini sih karena kita mau memasukkan budaya, tapi kan kita kembali ke tujuannya apakah memang di sini strateginya kita mau memasukkan budaya atau enggak? Di budaya yang dimasukkan ini apakah lebih cocok saat ini dimasukkan atau justru lebih bagus saat bukan ini yang dimasukkan gitu. Jadi misalnya gini, kalau membelajarkan misalnya tentang pecahan, misalnya membagi kue atau membagi eh, apa gitu, itu kayaknya akan lebih kontekstual di siswa, walaupun ini di mata pelajaran seni rupa atau seni tari ada begitu ya. Saya membayangkannya tadi masalahnya untuk menyelesaikan masalah apanya itu sepertinya Bu Heni. Oke, Bu. Tadi Ya. sempat saya sampaikan juga Oh, sama ibu-ibu semua. Sebenarnya sih saya tuh punya apa ya, punya angan-angan. Jadi kan karena kemarin itu kan ada mata pelajaran di kelas 6 itu yang pola lantai, Bu, tari pola lantai gitu kan ada beberapa macam pola lantai. Kemudian kebetulan yang diangkat adalah tari saman karena tari saman itu kan gerakannya memang tidak bareng-bareng, tetap ada gerakan yang berbeda dengan penari yang lainnya. Setelahnya gitu loh, oh, bukan ada yang antara penari satu, penari dua, nah, penari tiga itu kan berbeda gerakannya. nah, ini mungkin malah ini Tuh. Bu Heni. Misal nih, penarinya ada 8 misalnya nih. Oke, iya Bu. Penarinya ada 8. Misalnya nih, kalau misalnya dari penari itu dua yang harus gerakan apa, kemudian tiga harus gerakan apa, misalnya. Nah, itu pecahannya berapa? Nah, itu sepertinya masih bisa. Nah, nah, tadi Oke, seperti yang saya tadi, sampaikan itu maksudnya. iya, tadi Bu Ya, Siti sama Bu misalnya Dira juga ada, udah begitu. ya, iya, Iya, Bu, tadi saya sudah bilang Ya. seperti Oh, itu. tadi mesti itu Jadi ya. kalau, ya, iya, misalnya 12 penari, 6 penari pada saat tepuk tangan ke atas, itu kan berarti 6/12 Nah, gitu. iya, nah, iya, ya, nah itu masih bisa kalau itu. Masnya iya. itu bisa diinikan ke pecahan walaupun mungkin ke ininya apa ya? Ya, walaupun untuk menyelesaikan masalah apanya masih itu tapi masih lebih bisa diterima Bisa siswa. Kalau masuk ini itu ya. agak susah nih. 3/4 dari mereka melakukan gerakan tertentu. Maksudnya emang ngapain? Ada apa gitu? Kenapa harus 3/4-nya? Ada apa kan? Itu Dengan Bu. 3/4? Nah, itu barangkali itu. Ya, oke Bu. Tadi sama Bu Siti sama Bu Ya. Gira juga masukannya begitu. Jadi kita kayak tari saman itu kan kelipatan 4 Bu. Jadi 4, Oh, 8, 4. kemudian 12, 16, dan seterusnya kelipatan 4. Nah mungkin kan Nah, gerakannya kan pasti antara penari satu, penari kedua, ketiga itu kan gerakannya berbeda-beda gitu Bu. Jadi tadi kan kalau ada yang gerakannya pas begini gitu kan, yang sebelah sini kan gerakannya merunduk, nah kayak gitu Bu. Jadi tadi sekilas kita sudah menggambarkan begitu. Jadi tadi sama beliau nggih, cuma dimasukannya seperti tadi Bu. Jadi yang 6 penari gerakannya 6 per 12 penari gerakannya begini, nanti yang berarti kan eh, paruhnya tiganya ya. gerakannya beda lagi Paruh kan. dari G, penari apa. G, Nah, itu maksudnya. Itu nanti bisa untuk G, penyajian data ke persen, berapa persen. Itu saya rasa masih ini sih, 50% dari penari, setengah dari, itu masih, G, G ya. Bu, G. Ya Bu, Ini makanya dari saya tadi dari matur sama Bu, ibu-ibu semua tadi saya juga Bu, ya, tolong saya dibantu untuk memecahkan trouble saya. Di angan-angan saya itu ada gambaran, cuma ketika saya mau menyampaikan dalam bentuk tulisan, bagaimana supaya anak-anak itu bisa memahami apa yang saya mau gitu. Apa yang tujuan saya mau menuju ke pembelajaran yang seperti apa. Apakah yang kepecahannya, apa yang ke desimalnya, dengan menggunakan pola tari saman tadi gitu. Kemudian tadi ibu-ibu beliau tadi juga sudah menyampaikan yang kami sampaikan ke Bunikan tadi, ya sudah ketemu Bu rumusannya. Ya. Jadi ibaratnya sebenarnya kita itu kan ini ya, sudah ada obatnya nih Bu Heni, bahwa obatnya ini mau tak buatnya
ngobatin apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, iya. Kira-kira mau buat materi apa gitu. Nah, iya. Tapi nggak masalah. Maksudnya di situ kan kita mungkin nanti untuk yang di materi yang ini kita carikan konteks yang lain begitu Bu Heni. Tapi untuk yang ini Iya. tadi barangkali masukan dari Bu Siti tadi patut untuk di Iya. ini. Tadi Ya. iya, sudah. Dan itu Iya. nanti juga rangkaiannya masih bisa Bu dibuat itu diagram lingkarannya. Oh ya, ya benar. Misalnya 6 per 12 kan setengah, yuk nanti anak disuruh menggambar pakai diagram lingkaran kan berarti separuh yang diarsir gitu kan Bu. Oh Iya, ya, Bu. Ya itu. Dan penyajian data seterusnya ya. gitu. Ya, Ya. Iya. Oke, Bu Niken tadi eh, nggih, sudah sedikit banyak ada gambarannya nanti. Makanya saya tadi mengatur bagaimana Bu saya merumuskan kalimatnya supaya bisa bisa berubah menjadi kalimat matematika sehingga eh, anak-anak itu tidak bingung apa yang saya mau gitu kan. Kadang kan Ya. saya juga mengatur tadi sama ibu-ibu, tolong dan dibantu untuk merumuskan kalimatnya ibu karena saya memang saya juga sudah mendeskripsikan mau saya itu saya bawa ke sini Bu. Tapi saya bingung untuk menata kalimat yang pas supaya anak-anak tadi ketika membaca perintah dari saya itu bisa memahami apa maksud dan tujuan saya seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi sudah dirumuskan sama beliau-beliau, ada Bu Tugira, Bu Siti, dan Bu Nita juga tadi memberikan banyak sekali masukan. Nah, kemudian saya rumuskan, saya simpulkan, saya sampaikan ke Bu Niken tadi, begitu Bu. Oke, baik. Ya berarti sudah ada ini ya, Bu Heni sudah ada Iya apa Ibu. namanya untuk mau ke mananya. Ya, jadi tadi digarisbawahi juga sama Bu Tugira tadi untuk memunculkan seperti jumlah penarinya berapa, kemudian durasi waktunya juga berapa, kemudian gerakannya juga ada berapa jenis gerakan. Jadi kan mempermudah kita untuk menghitung mau dibawa kemana, apakah ke pecahan, apa ke desimal, apa ke bilangan aslinya, apa pola apa namanya lompatnya bagaimana. Nah, itu kan nanti lebih jelas lagi diperjelas untuk jumlah penarinya, waktunya, kemudian gerakannya begitu. Bu. Oke, baik. Selamat Bu Heni, berarti tadi sudah Yes, ini ya, kan tadi yes. bingung. Akhirnya sudah dapat info. Jadi nanti untuk Yes, membuat modul ajarnya. Nah, yes. memang Terima kalau kasih Bu Niken. ditanyakan kan, ya banyak maksudnya banyak masukan dari ibu-ibu yang lain gitu ya. Jadi kan apa Yes, namanya enak. yes, yes. Yes, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Luar Ya. biasa. sama-sama Bu Heni. Yes, Oke, baik. Ini Bu Heni memperbaiki ganti konteks tadi ya. Kemarin ya yang Bu. dongeng itu. Sebenarnya dongeng juga bisa, cuma masalahnya kan kemarin takutnya malah lebih ke hal lain gitu ya. Aku Ya, malah ini. ya Oke, Bu. baik. Barangkali ada yang ingin presentasi lagi. Kemarin ada perbaikan. Punya saya Bu. Oke, silakan Bu Nita. Kan punya saya kemarin belum apa muncul nih budayanya Bu. Belum Oke, selesai. ya silakan Coba Bu Nita. mohon bantuannya kalau kurang itu Bu, masukannya. Oh, kalau yang kemarin itu lompat tali ya Bu, untuk bahasa Indonesia. Tapi saya rasa juga itu kurang sesuai juga Bu. Jadi perbaikan ini jadinya keterampilan sosial siswa melalui permainan tradisional congklak pada mata pelajaran IPS kelas 5. Untuk deskripsinya, congklak adalah permainan tradisional yang berasal dari daerah Indonesia dari dan dikenal dengan berbagai nama lokal seperti congklak di
untuk nama di Melayu, dakon di Jawa, dan sungka di Sulawesi. Permainan ini memanfaatkan papan berlubang dan biji-bijian sebagai alat bermain. Congklak mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan empati melalui interaksi antar permainan. Permainan ini menuntut pemain untuk merencanakan strategi sambil menjaga interaksi positif dengan lawan main. Selain itu, congklak memiliki nilai budaya yang tinggi dan dapat menjadi sarana untuk melestarikan warisan tradisional di kalangan generasi muda. Model ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas 5 SD melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS menggunakan permainan congklak. Permainan ini bertujuan untuk mengembangkan kerjasama, keterampilan kerjasama, menyesuaikan diri, berinteraksi, dan berempati. Selain itu, modul ajar ini juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal sebagai sebagian dari pendidikan karakter. Ini langsung ke ini ya, Bu. Ya, Kegiatan pendahuluan 10 menit, salam dan pembukaan. Kemudian guru menyapa siswa. Guru memotivasi siswa dengan menekankan pentingnya belajar melalui permainan. Persepsi guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman mereka bermain permainan tradisional. Apakah mereka pernah bermain congklak? Apa yang kalian rasakan ketika kalian memainkannya? Guru mengaitkan permainan congklak dengan keterampilan sosial yang akan dipelajari. Penyampaian dan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan bahwa permainan congklak siswa akan belajar keterampilan sosial seperti kerjasama, empati, dan komunikasi. Kegiatan inti eksplorasi. Guru menjelaskan asal-usul permainan congklak sebagai warisan budaya Indonesia dan nilai-nilai sosial di dalamnya. Guru mendemonstrasikan cara bermain congklak, menjelaskan aturan dasar permainan, menunjukkan bagaimana mengambil biji, mengisi lubang, dan menghitung hasil akhir. Elaborasi, pembagian kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil 2 sampai 3 per kelompok untuk bermain congklak. Instruksi bermain, guru memberikan arahan kepada siswa agar siswa memperhatikan nilai-nilai sosial selama bermain, seperti menghormati lawan dan bekerja sama dalam kelompok. Observasi dan panduan, guru mengamati interaksi sosial siswa seperti komunikasi, kerjasama, dan empati sambil memberikan arahan jika diperlukan. Diskusi kelompok setelah permainan selesai, siswa mendiskusikan apa yang mereka pelajari dan dari interaksi selama bermain. Guru memfasilitasi diskusi kelas, yaitu bertanya apa tantangan terbesar yang mereka hadapi saat bermain congklak, bagaimana kalian menyelesaikan masalah selama permainan. Guru menguatkan konsep keterampilan sosial yang ditemukan siswa selama bermain. Dan kegiatan penutup, guru meminta siswa untuk berbagi pengalaman. Apa keterampilan sosial yang paling kalian rasakan selama bermain congklak? Bagaimana cara kalian meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan teman? Guru merangkum pelajaran hari ini dengan menekankan manfaat permainan congklak untuk mengembangkan keterampilan sosial. Siswa diminta menggambar atau menulis pengalaman mereka selama bermain congklak, termasuk nilai sosial yang mereka temukan. Untuk asesmennya itu juga. ya, oke. Nggak apa-apa, yang asesmennya sekalian kan asesmen untuk ini ya, berarti pembelajaran berbasis budayanya seperti apa gitu ya. Oh, Ibu.
Jenis asesmen yang pertama penilaian sikap afektif, metode observasi selama kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk mengukur sikap siswa dalam berinteraksi sosial seperti kerjasama siswa, empati, dan komunikasinya. Kemudian indikatornya siswa menunjukkan sikap hormat kepada teman dalam kelompok. Siswa menerima perbedaan pendapat dengan terbuka. Siswa menyatakan sportif dalam permainan, baik saat menang maupun saat kalah. Penilaian pengetahuan kognitif, metodenya dengan tes lisan atau tertulis setelah kegiatan pembelajaran. Tujuan Tujuannya untuk mengukur pemahaman siswa tentang nilai-nilai sosial dalam permainan congklak. Contoh soalnya, apa saja nilai-nilai soal yang sosial yang terkandung dalam permainan congklak? Mengapa kerjasama itu penting saat bermain congklak? Bagaimana cara kalian menunjukkan empati kepada teman yang kalah dalam permainan? Adapun kriteria penilaiannya, jawaban yang lengkap dan jelas diberi nilai 4, jawaban sebagian besar benar diberi nilai 3, jawaban kurang lengkap diberi nilai 2, dan jawaban tidak tepat diberi nilai 1. Penilaian keterampilan atau psikomotorik, metodenya dengan observasi langsung saat siswa bermain congklak. Tujuannya untuk mengukur keterampilan siswa dalam menanamkan nilai-nilai sosial. Indikatornya siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompok, siswa menyampaikan komunikasi yang efektif, siswa menunjukkan strategi bermain yang logis. Penilaian portofolio, metodenya dengan kumpulan tugas individu siswa seperti dengan gambar atau refleksi tulisan tentang pengalaman mereka bermain congklak. Tujuannya untuk menilai pemahaman keterampilan sosial melalui karya mereka. Kriteria nilainya, kreativitas dalam menggambar atau menulis diberi nilai 4, pemahaman nilai-nilai siswa diberi nilai 4, sosial diberi nilai 4, keterkaitan karya dengan pembelajaran diberi nilai 4. Mungkin sekian, Bu. Oke, baik Bu Nita. Dari ibu-ibu yang lain dulu barangkali ada hal yang ingin disampaikan, mungkin Ada masuk masukan. ya. Silahkan. Saya nggak ngasih masukan sih Bu, cuman eh kok saya eh, belum pernah kalau di tempat saya itu kok congklak itu nggak per kelompok ya Bu, individual ya. Ya Apakah kan, emang eh, sering dimainkan per kelompok gitu atau memang karena pembelajaran untuk sosial kayak gitu? iya karena kan ini kan yang mau diukur kerjasamanya gitu, Bu. Jadi dibuat per kelompok gitu. Oke, barangkali bisa ditampilkan congklaknya Bu Nita. Eh, untuk itu belum saya lampirkan, Bu. Ini mau diskusi dulu kalau udah itu baru tak tampil. Ini Iya. masih kayak rancangan gitu-gitu, Bu. Nah, barangkali maksudnya tadi kan permain congklaknya seperti apa, itu kan ada gambaran bentuknya barangkali sehingga kenapa untuk permainannya seperti ini misalnya begitu. Mungkin ada masukan yang lain, masukan-masukannya, Bu. Ini kalau sepertinya kalau kalau kan kalau congklak itu menurut kalau tadi masalah ke ini ya Bu ya, apa Bu yang kerjasama itu Bu? Apa tadi? Untuk kan di sini kan untuk kerjasama dan apa ya sosial gitu, interaksi mereka, cara mereka. Itu masuk ada penilaian yang kerjasama nggak Bu? Di sini ada, Oh, ada soal kayaknya kok ini ya agak maksudnya coklat itu kan isinya biji-biji ya. Kayaknya nggak iya. bisa apa
nggak terlalu ini ya butuh. Mungkin itu Oh, sih, tapi yang untuk dibahas untuk strategi gitu loh. Kecuali kalau memang itu permainan yang harus kelompok itu kan kerjasama karena harus berstrategi toh. Tapi kalau 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 congklak itu karena mungkin karena saya seringnya melihat itu permainannya individual. Jadi jadinya untuk mengamati, Matematika, Hah? Untuk matematika. Iya, kamu tahu matematika gitu loh, karena tidak ada harus strategi kelompok harus bagaimana gitu kan kayak kurang. Kalau ke matematika lebih 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 tepat karena berapa kali putaran biji itu akan habis atau sekian kali putaran di lubang kelima akan mendapatkan berapa biji kayak begitu mungkin lebih 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 ini masuk gitu ya. gitu. Gitu aja. Congklak itu kayak dakon itu kayak gitu kan enggak? Iya, Iya, iya memang dakon itu Bu. Eh, kayak saya tuh nggak di Boyolali ini kan anu dakon nonton sih congklak saya tadi masih congklak itu sing mana bayangan saya kok malah kayak jajan apa tadi yang pakai eh Kalau kalau di Jawa kan bilangnya dakon gitu. jadi kalau mungkin kalau saya agak agak sependapat sama Bu Kira tadi kalau untuk kerja sama kok kayaknya kalau mau yang dimunculkan yang kelompok itu Bu kayaknya belum nggak bisa dimasukkan ke permainan congklak deh karena kalau sepemahaman saya kalau itu sama kayak dangdut gitu jadi mungkin lebih ke berapa kan ada 6 lubang ada 7 yang dijadikan tabungannya itu kan yang sebagai Iya. tempat Ya, kita terhubungnya. menabung itu tadi kan menabung Ya, namanya Iya. bijinya tadi nah mungkin kalau malah lebih tepat ya ke lebih ke individualnya gitu Bu Nita kalau ke kerjasamanya Masih kurang ya Bu ya. nggih, masih belum muncul. Kalau kalau yang diangkat ke dakonnya loh, nggih, ke permainan coklatnya. Tapi nggih, mungkin kalau nanti misalnya dibuat eh, eh, penilaiannya kelompok ya enggak bisa ibu kalau dakon kan sendiri sendiri. Gitu nih, nggih. Sepemahaman saya sih begitu. Tapi nggih, monggo lah Bu Siti mungkin punya pencerahan. Punya saran apa gimana gitu Bu dalam perbaikian. Kalau tadi materinya apa Bu Mita? Kalau tadi materinya ini itu kerjasama ya. ya Kaitannya kerja dengan kerjasama Ke itu. atas Bu Nita. Kalau atau mungkin kalau di tempat dakon itu untuk sosial. mengambil kerjasamanya itu barangkali bisa itu apa namanya? Kan biasanya kalau bermain dakon itu kan ada tata aturannya gitu ya. Samanya itu setiap Kesepakatan ya Bu ya? pemain ya setiap pemain Kesepakatan itu ya menghormati aturan. aturan gitu loh, kesepakatan aturan. Terus nanti apa namanya? eh ada itu apa namanya interaksi jadi nek misalnya si bahasannya ke dia ya kan pemainnya tapi ya itu sih memang individu sebenarnya tapi kalau mau mau dakon dimasukkan ke nilai kerjasama ya itu paling dalam permainan Kesepakatan cok peraturan ada sesuai ada dengan konnya ya aturan Bu. yang telah disepakati bersama Iya. itu misalnya Iya. terus yang keduanya misalnya itu permainan congklak kan melibatkan dua pemain jadi yang harus bergantian bermainnya secara bergiliran gitu. Nah, kalau yang satu itu sudah mati, berarti nanti giliran yang satunya. Terus selanjutnya itu juga bisa barangkali strateginya. Kalau strateginya kalau sudah berhenti di situ kan, terus kita melanjutkan toh, melanjutkannya di situ. Jadi kita tidak tidak mencari, tidak mengambil biji dari lubang yang lain kan? Maksudnya misalnya sudah berhenti di situ, terus nanti kita eh, di tempat kita ada 6 itu terus bagaimana kita melanjutkan lah intinya seperti itu jadi eh, apa namanya ada beberapa situasi yang bisa bekerja sama secara tidak langsung sih misal memang jadi misalnya Berarti tidak mengambil biji di lubang lawan gitu itu strateginya jadi mengambil bijinya itu kalau main ya di tempat lubang-lubang yang deretannya kita gitu itu mungkin nilai kerjasamanya juga bisa di situ. Terus itu juga apa namanya kejujuran.
Nah, nek mati ya mati itu kan kadang ada pemain yang misalnya tidak jujur ada lubang kosong, ternyata kok padahal bijinya tinggal satu yang aturannya itu sudah masuk ke lubang itu tapi dilalai dibroken yang ngene sebelah tadi main bisa tetap berjalan terus. Gitu, paling kerjasamanya itu kalau mau dimasukkan ke nilai kerjasamanya. Berarti tetap bisa cuman kayak dia individual gitu ya, Bu? Ya, tapi tetap nganu Bu, tapi tetap individual, bukan kelompok. Itu bukan permainan kelompok. Jadi permainan individual akan tetapi apabila nanti dikaitkan dengan penilaian kerjasamanya ya itu tadi apa dari beberapa nilai-nilai seperti itu. Jadi kerjasamanya dalam menghormati dan mematuhi aturan permainan seperti yang tadi saya bilang itu. Terus eh, apa setiap permain itu secara bergantian bermainnya. Terus strateginya bermain itu kita tidak mengambil biji dari lubang lawan. Terus selanjutnya itu juga kejujuran. Apabila sudah memang biji tinggal satu, ya tetap sportif harus dimasukkan ke lubang yang kosong itu. Apabila milik nganu kan kadang ada yang tidak, yuk dilupati gitu biar tidak, biar benora mati. Itu. Mm. Ibu, terima kasih masukan-masukannya. Ya. Oke, sepertinya sudah diborong Bu Siti. Itu Ya, nganu Bu, apa pengalaman saya ya waktu saya benar-benar. mainan masa kecil Bu. Ya benar. Iya, tapi memang menarik sekali ya pakai congklak itu kan memang pada main-main Iya, pakai biji-bijian dan ganti-gantian kayak gitu ya. Memang bukan yang berkelompok tapi bisa berkelompoknya itu gantian gitu ya untuk muter-muternya itu. Oke, baik. Lebih lega Bu Nita? Ya udah ada Pencerahan pencerahan ya. ya. Ibu, tinggal Oke. diperbaiki. Tinggal diperbaiki ya. Oke, baik. Oh, ternyata jam 2 lebih 1 menit. Masih ada kuliah lagi, Ibu-Ibu? Ada lagi. Eh, Ya. Ini tugas Kuliah mandiri. mandiri mungkin, Bu. tes Oh, mandiri Bu. oke, baik. Ah, ini untuk barangkali mungkin kalau Bu Siti atau Bu Kira mau presentasi lagi kayaknya enggak ya. Mungkin di Bosen minggu depan mau. Bu. Karena di tugas tadi kan di awal ini saya ingatkan untuk tugas akhirnya adalah modul ajarnya. Jadi barangkali untuk pertemuan berikutnya pun kita bisa ini lagi ya kita diskusikan lagi. Makanya kemarin saya sampaikan karena mahasiswanya ini di kelas ini kan 4, jadi kita bisa berkali-kali presentasi. Biasanya cuma 1 kali gitu. Ini bisa berkali-kali gitu ya. Eh, apa namanya? Kelebihannya kalau kelas kecil itu bisa berkali-kali kita apa namanya masih bolak-balik gitu. Kalau mahasiswanya banyak kan sekali mau dipresentasikan lagi udah jatahnya yang lain gitu. Oke, baik Ibu-ibu. Selamat untuk melanjutkan tugasnya. Barangkali tadi yang tempatnya Bu Heni sama Bu Nita ada ini ya, ada Ya, Bu. beberapa masukan. Saya rasa itu bagus untuk bisa ditambahkan di modul ajarnya. Baik, untuk pertemuan hari ini, mohon maaf barangkali saya cukupkan dulu dan sampai bertemu di Jumat depan. Jumat depan masih masih ini belum belum ujian. Kan ujiannya masih di akhir Desember. Ujiannya bagaimana Bu? Modul ajarnya aja besok kita Oh hakikan. gitu. Hmm. Oh, Bu, Ya. karena saya kira mengerjakan soal. Oh saya enggak, enggak mengerjakan soal. mau tanya dulu Bu. Iya, silakan Bu Kira. Karena dulu kan pas awal awal masuk itu saya 2 kali atau berapa belum ikut ya. Oh iya. Nah, terus modul modul ajar atau apa artikel gitu ya Bu ya. Nah, Kalau butuh kira mau artikel juga boleh. ya, kalau Boleh. artikel itu apa artikel yang macam mana atau harus ke jurnal atau artikel bagaimana Bu? Ya, jadi buat artikel harapannya mau disubmit ke jurnal begitu. Tidak harus sudah publish, baru submit nggak apa-apa. Kalau publish, alhamdulillah begitu, Bu. Harus submit submit nggak apa-apa. Ya, Soalnya kan kayaknya kalau modul ajar itu yang kayak gitu tuh yang kayak kemarin punya saya oh, gobak satu takutnya agak kurang untuk anak-anak oh, tek ya. apa gitu Mungkin untuk mendetailkan itu loh. mau artikel juga boleh. Misalnya besok di minggu depan mau ditampilkan, bisa butuh kira. Ya. Yes, butuh kira.
Ya, Bu, ya. Sambil sambil saya belajar juga. Ya, belajar bersama. Ya. Oh, Cuman saya punya pertimbangan barangkali yang kemarin nanti yang modul ajar saya yang kemarin yang Gobak Sotor memang bisa saya kemarin soalnya kayaknya ibu kan agak sibuk apa gimana saya kan nggak ada ini tapi Bu nggak ada koreksi nggak ada bagaimana tak jadi saya kan nggak tahu kan oh, yang penyanyi saya kemarin kemarin apa ya? Atau besok minggu depan kita tampilkan lagi Bu tuh kira. iya jadinya saya kan nggak ngerti ini udah seperti apa seperti itu mungkin misalnya itu tapi saya buat Mm, materinya Gobang Sotor untuk mm, anak nanti mengejarkan apa mengejar apa mm. yang pembelajaran itu dibentuk artikel misalnya gitu juga Ya, bisa kan boleh, boleh Bu tuh kira. ya terima kasih Bu gitu aja Bu. Oke, baik Ibu-ibu. Em, eh, Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Sampai bertemu di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.